Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Muhammad Setiawan, pria yang akrab dipanggil Pak Wawan ini, punya riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi 1 ring. Tapi tubuhnya masih tampak sehat, bahkan ia masih sangat produktif. Pak Wawan pun mengaku ia pernah terkena serangan jantung sampai 2 kali, tahun 2016 dan tahun 2022. Bahkan serangan yang kedua ini, tekanan darahnya sangatlah tinggi. Pernah kena serangan jantung, kemudian dipasang ring. Setelah sekian tahun, anfal kembali sampai tensi saya mencapai 223/110. Dan ini menjadi titik balik Pak Wawan untuk hidup lebih sehat. Ia tak mau di masa tuanya harus kehilangan banyak hal karena jatuh sakit. Maka dari itu, pola hidupnya sudah mulai diperbaiki. Kemudian saya harus dianjurkan untuk pasang pacu jantung, tapi saya nggak ini. Kemudian saya lihat di TV ada penggunaan teknologi laser. Pak Wawan pun rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, menurut pemeriksaan dokter, kondisi jantungnya sudah membaik. Saya coba gunakan dan setelah 3 bulan alhamdulillah normal gitu. Dan sekarang saya setiap hari masih pakai teknologi laser selama 45 menit pagi dan malam hari. Yang paling saya takutkan itu kalau ada serangan jantung lagi. Karena itu betul-betul membuat saya trauma gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah setiap 6 bulan sekali saya cek dan kondisinya bagus. Terima kasih teknologi laser. Halo pemirsa, salam sehat kepada Anda semua. Bagaimana kabar Anda? Selamat datang juga di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Udin Lau, tentunya bersama para praktisi kesehatan. Nanti ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Yohanes. Akan memberikan Anda tidak hanya solusi kesehatan, tapi juga jalan keluar dan semangat untuk hidup lebih sehat. Hari ini sudah ada seseorang, Pak Wawan di sebelah saya, seseorang yang merawat jantungnya karena sudah punya pengalaman terkena serangan jantung. Sekarang kita tanya bagaimana keadaannya sekarang dan juga beliau sudah menggunakan satu teknologi menolong kehidupannya sampai saat ini. Pak Wawan, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Pak ya. Salam sehat. Pak, mungkin cerita sedikit Pak ya. Ya. Saat ini kondisinya bagaimana Pak? Alhamdulillah sih sekarang kondisinya lebih baik ya. Oke, puji normal, aktivitas juga lancar semua. Oke, wah, senang mendengar itu Pak ya. Iya. Kesibukannya saat ini apa aja Pak? Saya sekarang bisnis di bidang herbal ya. Wah, cocok nih Pak ya. Iya. Mau hidup sehat tapi juga menyehatkan orang lain. Iya. Flashback sedikit Pak ya. Mungkin ini pengalaman yang cukup buruk dulu dan mungkin ada trauma juga di situ. Tapi tolong ceritakan kepada kita. Iya. Waktu kejadian ini Pak, serangan jantung yang pertama. Waktu itu lagi Bapak ada di mana dan bagaimana kejadiannya? Iya. Jadi awalnya itu saya pagi-pagi lagi santai sebetulnya lagi main piano gitu. Itu nggak ada gejala, nggak ada apa, tiba-tiba dada tuh rasanya kayak ditombak, sakit sekali. Sakit sekali, kemudian keluar keringat dingin, kepala pusing gitu. Saya pikir ya masuk angin biasa, Saya panggil istri, ternyata istri saya bilang, ini bukan masuk angin. Langsung dibawa ke IGD. Wah, untung istri bilang begitu Pak. Iya. Iya. Begitu dibawa IGD, di situ saya udah dipasang oksigen segala macam.
Itu ya hampir pingsan begitu. Baru saya tahu setelah itu dokter menyebutkan bahwa saya kena serangan jantung. Aduh gitu. Pak, dapat Ya. kabar kayak begitu rasanya bagaimana? Rasanya ya shock karena saya masih kepengen hidup lebih panjang kan gitu. Saya Iya. boleh tanya Pak, Iya. itu serangan pertama. Iya. Sebelumnya nggak ada sakit sedikit pun gitu, artinya nyeri diabaikan gitu, seperti kayak ada ketusuk sedikit. Itu ini kan langsung yang beratnya yang Iya, dirasakan. sama sekali tidak ya. Karena saya tidak merokok, saya tidak minum minuman keras. Iya. Jadi pola hidup saya juga baik-baik saja gitu. Tapi bisa kena serangan jantung juga gitu. Dan Pak Wawan sendiri pada saat di rumah sakit ya Pak, dilakukan pemeriksaan. Iya. Itu dilakukan kateter benar Pak? Waktu awal belum. Belum ya? Hanya di EKG dan di kemudian eko. Eko, ya. Hasil dari pemeriksaan tersebut ada penyumbatan Pak? Ada penyumbatan. Berapa sekitar persen, Pak? 55%. 55%. Iya. Kemudian selain dari penyumbatan tersebut, apakah ada hasil pemeriksaan lain yang memang mendukung seperti tensi atau kolesterol dan yang lain Pak? Dulu jarang diukur sih. Saya sebelum kena serangan jantung tuh, saya pikir hidup saya baik-baik saja gitu. Oke, jadi tidak pernah melakukan Tidak pernah pemeriksaan? pemeriksaan, nggak pernah. Ini nggak pernah. Makanya saya begitu kena serangan tuh ya cukup shock gitu. Setelah 1 bulan, diberikan obat, ternyata nggak ada perbaikan. Kemudian dokter rekomendasikan pasang ring gitu. Akhirnya Oke. saya pasang ring. Berapa ring Pak waktu itu? Satu ring. Satu ring ya? Iya. Oke. Kondisi pembuluh darah yang tadinya bagus, mulus, tidak ada penyumbatan, kemudian dengan perubahan gaya hidup yang tidak baik, kemudian adanya tekanan darah tinggi yang terus-menerus terjadi, ditambah lagi peningkatan kolesterol, gula darah ataupun asam urat, ini akan memicu munculnya plak. Awalnya sedikit, lama-lama menumpuk, dan ini akan menyumbat total. Oleh karena itu, ayo lakukan pola hidup sehat untuk mendukung supaya faktor-faktor resiko terjadinya sumbatan pada pembuluh darah tidak terjadi. Apa saja tensi, kolesterol, gula darah, asam urat perlu diperhatikan supaya terkendali. Nah Pak, awalnya tahu tentang teknologi laser ini dari mana? Saya langsung aja saya lihat dari TV ya. Itu Saya lihat setelah TV ya. serangan keberapa? Itu setelah yang kedua. Serangan Yang kedua. kedua kan saya harus dianjurkan pasang pacu jantung. Iya. Cuma kan saya takut nggak mau. Akhirnya saya lihat wah ada teknologi laser dan penjelasan dari para narasumber kelihatannya kok bagus ini gitu kan. Akhirnya saya langsung aja saya pesan gitu. Saya pesan, saya gunakan. Alhamdulillah setelah saya pakai 3 bulan tuh efektivitas LV-nya itu naik jadi 53 dan normal itu masuk normal gitu. Oke, asalnya waktu itu nilainya berapa Pak paling bawah? Waktu serangan 2 itu 37%. 37% dan itu efeknya setiap saya jalan itu sekitar 800 meter, 1000 meter itu udah pingsan, udah kayak mau pingsan gitu. Gitu. Iya rasanya mau Saya pingsan. Boleh sedikit menjelaskan Ya, ya, pemirsa tadi dijelaskan Pak Wawan mengenai EV itu ejection fraction ya, Iya. jadi kekuatan jantung untuk memompa darah pada saat dia berkontraksi. Jadi normal itu di angka 55 sampai 70%. Nah, tadi angkanya di 37 ya Pak ya, artinya ini sudah turun dari normal dan kemudian setelah penggunaan teknologi laser, ejection fraction-nya atau kemampuan jantung untuk memompa darah ini meningkat di angka 53%. Jadi ini sudah mencapai atau mendekati angka normal. Oke, lalu manfaat apa saja nih Pak yang Bapak dapatkan setelah menggunakan teknologi laser ini Pak? Ya, terutama tidur ya. Tidur saya itu setiap hari lelap gitu. Lelap. bagus. Saya kelihatan dari mana kan saya pakai jam itu. Jam kesehatan ya. Jadi kelihatan dipnya itu lebih dari 30% sampai 40% gitu. Kemudian kolesterol saya selama ini juga stabil terus, nggak pernah melonjak. Kemudian tekanan darah juga normal, nggak pernah tinggi lagi. Oke. Ya, terus secara psikologis juga lebih nyaman gitu, lebih kayak ada apa ya? Kayak Ada semangat yang baru. Ada semangat baru Itu gitu. dia. Berarti Pak dulunya kan sesak nafas ya. Dulunya susah untuk berjalan. Tadi dia bilang jalan sedikit saja rasanya sudah mau pingsan. Iya. Setelah menggunakan teknologi laser bagaimana Pak? Sekarang sih udah lancar ya. Setiap hari itu saya jalan itu sekitar 30 menit dan nggak ada rasa apa-apa. Nggak pingsan kan Pak? Nggak pingsan, nggak apa, jadi normal-normal aja gitu. Oke, Iya. berarti kondisinya terkendali, Iya. makin sehat pemirsa. Tekanan darah sebelum menggunakan teknologi laser
paling tinggi berapa Pak? Saya sebelum masuk rumah sakit itu pernah 167. 167. Per 110, ya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser berapa Pak tensinya? Sekarang tuh rata-rata 120 sampai 126 per 80. Wah, sudah terkendali ya Pak Iya, ya. alhamdulillah. Kemudian tentang pompa jantungnya Pak, sebelum menggunakan teknologi laser berapa Pak? Dulu 37% ya. 37%. Setelah menggunakan teknologi laser, Sekarang terakhir itu 54,3. wah sudah mendekati Iya. angka normal ya Pak ya. Iya. Dikit lagi sudah mencapai 55%. Ayo tetap melakukan pola hidup sehat, teknologi laser tetap digunakan supaya pompa jantungnya masuk ke tahap normal lagi Pak. Ya, Pak. Pemirsa, saya ingin memberitahukan atau menjelaskan mengenai bagaimana sih kerja dari teknologi laser bisa menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Di pergelangan tangan kiri ini ada 2 pembuluh nadi besar di sana ya, yang dia akan disinari oleh sinar terapinya dan kemudian akan mengoptimalkan kembali kadar nitrik oxide. Apa itu nitrik oxide? Nitrik oxide adalah suatu zat yang ada dalam dinding pembuluh darah yang membuat dinding pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan aliran darah akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kadar nitrik oxide ini menurun dengan bertambahnya usia. Jadi sekali lagi memang waktu tidak bisa kita hentikan. Dengan bertambahnya usia, maka nitrik oxide ini akan menurun. Dengan menurunnya nitrik oxide, maka dinding pembuluh darah itu akan menjadi rigid, akan menjadi lebih sempit, lebih kaku, dan ini akan bisa jadi masalah di sana ya, bisa terjadi penumpukan lemak di sana, terjadi aterosklerosis, aliran darah akan menjadi lebih lambat, bisa juga terjadi sumbatan. Jadi dinding pembuluh darah ini akan mengganggu kalau terjadi di jantung, jadi masalah dengan serangan jantung. Kalau di otak bisa jadi stroke, kalau di ginjal bisa jadi masalah dengan gagal ginjal. Jadi sekali lagi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini akan menyasar area pembuluh darah nadi di sana, kemudian dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Dengan kadar nitrik oxide yang meningkat, yang lebih optimal lagi, maka tadi ya aliran darah akan menjadi lebih lancar karena dinding pembuluh darahnya lebih elastis, lebih lentur, dan kemudian lebih lebar. Jadi tekanan darah bisa terkendali, kerja jantung akan lebih baik, metabolisme sel-sel di tubuh kita juga akan bisa terjaga dengan baik. Jadi sekali lagi buat Anda yang ingin menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap terjaga dengan baik, tekanan darah Anda terkendali, kolesterol, gula darah, asam uratnya semua bisa terkendali dengan baik, dan kualitas hidup Anda juga terjaga dengan baik, ayo terapkan pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser mulai dari sekarang. Nah pemirsa, tadi Mas Boy sudah menjelaskan sedikit tentang teknologi laser, di mana teknologi laser dalam dunia kedokteran ini sudah lama sekali digunakan. Ada intensitasnya tinggi yang digunakan untuk operasi, kalau intensitas sedang digunakan untuk estetik atau kecantikan. Nah ini yang dibahas adalah intensitas yang rendah. Ini tidak membuat kerusakan pada jaringan, jadi aman digunakan setiap hari. Kemudian teknologi laser yang kita bahas ini merupakan perpaduan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalau dari baratnya kita membahas tentang teknologi lasernya, kalau dari kedokteran timur kita membahas tentang titik akupuntur. Kalau mendengar akupuntur, pasti yang terpikirkan adalah tusuk jarum atau penekanan acupressure. Sedangkan akupuntur yang dimaksud di sini adalah stimulus titik akupuntur dengan menggunakan laser. Anda dapat lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah Anda diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Nah, itu manfaat yang Pak Wawan sudah rasakan, di mana fungsi pompa jantung meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Spesifikasi dari EquiLaser ini dia dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari EquiLaser bisa bantu kendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami, Anda semua bisa terbebas
bebas dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan equalizer ini? Gampang pemirsa, dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Satu lagi pemirsa, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat yang lain. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk equalizer atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, take action, gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sebelum kita lanjut perbincangan kita bicara fakta dulu, yaitu gagal jantung bisa dideteksi lebih dini. Mas Boy. Ya, jadi kalau kita bicara masalah penyakit jantung atau gangguan pada jantung itu banyak macamnya ya. Jadi ada yang kita sebut penyakit jantung koroner, ini masalah di pembuluh darah. Kemudian ada yang kita bilang masalah dengan masalah katup jantung. Kemudian gangguan irama jantung dan kemudian ada yang disebut dengan gagal jantung. Jadi gagal jantung ini artinya jantung gagal untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Ini kita sebut sebagai gagal jantung dan dampaknya memang kondisinya akan terlihat dengan adanya bengkak pada kaki, kemudian ada sesak pada daerah dada, kemudian juga terjadi kelelahan. Ini kondisi yang memang sudah parah dan kalau sudah terjadi gagal jantung maka penanganannya ini harus segera. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendeteksinya? Nah, ini menariknya dengan kemajuan ilmu kedokteran ya, kemajuan teknologi sekarang ini kita bisa mendeteksi masalah gagal jantung ini lebih dini, lebih awal dengan pemeriksaan biomarker dan juga pemeriksaan ehokardiografi. Jadi biomarker itu adalah suatu zat ya, prohormon yang diproduksi oleh jantung di mana adanya beban jantung yang berlebih atau ada kerusakan pada jantung tersebut. Jadi kita bisa periksa namanya NT-proBNP ya, itu kita periksa ya dengan pemeriksaan darah, kemudian kita lihat nih angkanya seperti apa. Kalau terjadi peningkatan artinya nih hati-hati nih, sudah ada gejala awal adanya masalah gagal jantung. Kemudian berikutnya kita periksa juga dengan pemeriksaan ehokardiografi. Jadi ini semacam USG pada jantung ya, diperiksa ditempel ke area jantung, jadi diperiksa di area luar, kemudian akan terlihat nanti bagaimana ejection fraction. Jadi itu adalah kemampuan jantung untuk memompa darah pada saat dia berkontraksi. Normalnya di angka 55 sampai 70%. Nah, kalau angkanya di bawah itu artinya sudah ada masalah nih pada otot-otot jantungnya, sudah ada masalah atau sudah ada tanda awal adanya masalah mulai timbulnya gagal jantung. Jadi sekali lagi screening jantung ini perlu dilakukan, terutama untuk Anda yang punya masalah hipertensi kronis, masalah dengan diabetes, masalah dengan obesitas, masalah dengan riwayat keluarga dengan kelainan jantung dan juga usia Anda sudah di atas 60 tahun ya. Kenapa? Karena dengan mendeteksi dini maka intervensinya pengelolaannya jauh lebih mudah, lebih tepat
tepat, lebih cepat sebelum terjadinya masalah gagal jantung yang bisa berujung dengan kematian. Jadi sekali lagi, saya nggak nakut-nakutin ya pemirsa ya. Jadi buat Anda yang belum pernah screening jantung, usianya sudah di atas 60 tahun, ayo segera lakukan screening. Ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan tadi, prohormon, bisa biomarker dengan pengambilan darah, dan juga dengan pemeriksaan ekokardiografi. Tiba-tiba kena serangan jantung. Itu rasanya seperti apa, Pak? Ya rasanya ya panik ya, panik terus ya merasa kaget juga kok jadi begini gitu. Apa yang kurang dari pola hidupnya dulu, Pak? Ya saya sih mungkin dari pola makan ya, pola makannya terlalu banyak makan yang berlemak gitu. Kalau masalah tidur, rokok segala macam saya enggak. Oke, Mungkin berarti tidur oke, Pak ya? Tidur oke, olahraga juga dulunya saya main bola juga, main ini juga aktif oke. berarti ya. Iya. Berarti jebolnya nih Dari ada pola dosanya makan. sedikit di Iya, makannya. Makan iya, Oke. waktu muda ya mungkin. Tapi sekarang bagaimana, Pak? Sekarang sih udah enakan ya, jadi saya nggak pernah pantang juga gitu. Masih nggak pantang, Pak? Nggak pantang, walaupun nggak terlalu over ya. Nah, kalau Pak Wawan sendiri biasanya dipakai berapa kali sehari untuk teknologi laser? Saya dari pertama beli itu pakainya 2 kali. 2 kali. Jadi pagi sama malam mau tidur. Dulu awal-awal saya pakai 60 menit. Oke. Pagi 60 menit, malam 60 menit. Nah, biasanya kan ini bisnis Bapak masih jalan, Iya. masih sibuk nih. Iya. Bolak-balik keluar kota, keluar negeri. Iya. Teknologi lasernya dibawa nggak? Bawa terus. Kenapa, Pak? Saya ya buat ini saya pakai terus. Saya nggak pernah ini saya pakai terus, walaupun di luar kota saya bawa charger, saya cas, saya ini ya. Nah, ini teman-teman di masjid gimana nih? Pastinya lihat Bapak kan, wah ini dulu pasti serangan jantung, kena Iya. masalah jantung. Tiba-tiba kelihatan lebih sehat. Komen mereka bagaimana, Pak? Ya komen mereka ya bagus. Kebetulan saya juga aktif juga ya di organisasi, aktif ini banyak yang senang juga. Saya juga rekomendasikan juga ke beliau-beliau yang ini ya, yang udah seumuran saya gitu. Gunakan teknologi laser gitu. Oke, kalau gitu langsung aja, Pak. Saya rasa banyak bapak-bapak yang di rumah lagi nonton, iya. mungkin juga punya masalah jantung. Iya. Silakan, Pak Wan. Iya. Buat bapak-bapak atau buat siapa aja kita jaga pola makan, jaga pola hidup, dan jangan lupa kita gunakan teknologi laser supaya apa ya? Supaya kita kolesterol juga terkendali, tensi terkendali gitu. Jadi kita lebih pede, lebih enak dalam menghadapi kehidupan sehari-hari gitu. Upaya yang bisa dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh Pak Wawan ini juga bisa Anda contoh ya pemirsa. Pak Wawan memanfaatkan juga yang digunakan di rongga hidung atau intranasal. Iya, saya pakai juga. Ya. Iya. Itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan teknologi laser yang digunakan ke area rongga hidung pemirsa. Jadi kalau Anda pengen tampilannya, kesehatannya seperti Pak Wawan, ayo manfaatkan teknologi laser yang di pergelangan tangan, juga yang di area rongga hidung, ya, yang disebut dengan intranasal. Jadi ini suatu alat yang memang akan membantu menjaga kualitas darah udara di area kepala. Nah, dengan penggunaan teknologi laser intranasal ini yang juga merupakan suatu neuroprotektor, dia akan melindungi sel-sel saraf yang ada di otak ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Dengan begitu daya ingat, daya pikir, daya konsentrasi ini akan terjaga dengan baik. Jadi lebih terhindar dari adanya masalah kepikunan atau kemudian penurunan produktivitas. Dan kemudian untuk Anda yang sering mengalami sakit kepala, adanya migrain, adanya vertigo, kemudian ada sinusitis, yang ini semuanya emang di area kepala, ini juga bisa terbantukan dengan penggunaan teknologi laser intranasal. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan dan juga digunakan sekaligus yang di area rongga hidung. Jadi kalau Anda mau sehat, mau terjaga kualitas darah dan darahnya di seluruh tubuh Anda, ayo gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan juga intranasalnya. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, di dalam dinding pembuluh darah akan ditingkatkan produksi nitrik oxide. Nitrik oxide bersama dengan oksigen akan meningkatkan dapur energi sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Jadi ketika mitokondria itu bekerja, akan mengambil gula dan kolesterol, ini akan diubah menjadi energi. Jadi hasilnya apa? Kadar gula darah, kolesterol, asam urat akan terkendali, tetapi energinya akan meningkat. Itulah yang Anda bisa lihat dari Pak Wawan sekarang, di mana energi Pak Wawan meningkat dan hasil pemeriksaannya sudah terkendali kembali. Jadi hati-hati pemirsa, untuk Anda yang sekarang
dalam kondisi diabetes, kadar gulanya tidak terkontrol, kemudian kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tensinya tinggi. Hati-hati, ini adalah faktor risiko terjadinya komplikasi. Ayo sekarang lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk mendukung kualitas hidup Anda. Dulu rasa sesak di dada setelah pakai laser, saat ini bagaimana kondisinya Pak? Sekarang lebih baik ya. Oke, Sudah bagus. normal ya. Bagus, lanjutkan Pak. Dulu kondisi EF jantungnya 37%, ini tidak normal pemirsa. Iya. Sekarang bagaimana? Sekarang udah 54 lebih ya. Keren, Jadi bagus Pak. Lanjutkan Pak. Udah enggak, ya. Nah dulu tensinya pernah tinggi, bahkan sampai 200 lebih. Iya. Setelah memakai teknologi laser, bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang tensi sekitar 120/80 sampai 126/82 paling. Bagus sekali, lanjutkan Pak. Luar biasa. Pak, sehat dulu atau sekarang setelah menggunakan teknologi laser? Ya sehat sekarang ya. Setelah saya kena serangan jantung itu, sebelum saya pakai itu masih suka lemes, suka capek. Sekarang nggak ada capek-capek gitu. Oke, kita ancungin jempol deh buat Pak Wawan. Luar biasa Pak, ini lanjutkan hidup sehat. Pak Wawan, senang sekali kita bisa berbincang-bincang. Pak Wawan jadi berkat bagi kita hari ini. Amin. Kita doakan Pak Wawan sehat selalu dan juga tetap bugar dan jadi inspirasi hidup sehat. Terima kasih Pak Wawan. Amin. Mas Boy, Mas Yohanes, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Lalu bagaimana cara mendapatkan equalizer ini? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Satu lagi pemirsa, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat yang lain. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk equalizer atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, take action sekarang juga, gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Awalnya saya tuh tidak tahu sama sekali bahwa saya tuh ternyata di dalam tubuh saya ini ada terjadi pengentalan darah. Ternyata itu yang membuat terkena penyumbatan pembuluh darah jantung. Tidur lebih mudah, berkualitas, bangun juga lebih segar, dan nggak cepet capek ya, bahkan hampir nggak ngerasa capek. Terima kasih dokter laser, kesehatan kami jadi terjaga bahkan lebih berkualitas. Diingat ya pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, 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 Ibu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.